Ini ya, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan kita sudah dengar mungkin berkali-kali penuaian itu bisa bicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Ya, tuaian juga berkat dalam arti materi, ya, finansial. Juga bisa berarti menuai pekerjaan baik, perbuatan baik. Tapi artinya hidup ini adalah soal menabur dan menuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu topiknya adalah memupuk sikap yang baik dalam keluarga. Ini sebenarnya penjabaran dari menabur perbuatan baik yang nantinya kita akan menuai apa yang kita tabur itu, tapi dalam konteks keluarga. Jadi kita akan bicara bagaimana perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan dalam keluarga kita sebagai taburan. Karena itu akan kita tuai nantinya. Ada masa ketika kita baru menikah, belum punya anak, ya, lalu punya anak masih kecil, tapi kemudian anak-anak kita mulai bertumbuh dewasa. Dan sebenarnya kita akan mulai melihat bagaimana pertumbuhan mereka. Saya pun juga begitu, saya melihat ke belakang. Oh, ada hal-hal yang saya udah lakukan dan saya mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Tapi ada hal-hal juga yang ternyata kalau saya tahu lebih awal, saya akan lakukan, maka hasilnya mungkin akan lebih baik. Walaupun tetap Tuhan bisa bekerja dalam segala keadaan, karena Dia Tuhan yang dahsyat. Dari semua kekacauan pun Dia bisa buat menjadi baik. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu yang lebih baik, ya lakukan itu. Supaya kita nggak perlu melalui hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu kita lalui. Ya. Ayatnya sebenarnya nanti kita baca Kolose 3, tapi ini bagian dari ini, Galatia 6 ayat 9 juga. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Ini yang di Galatia 6 ayat 9. Ya. Perbuatan baik ya tentu banyak. Sekarang kita fokus mengenai keluarga yang ada di Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Tapi sebenarnya di Efesus juga ada, ya. Di bagian lain juga ada, tapi di Kolose ini termasuk yang cukup berurutan dari orang tua, ya. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada ayah. Ya, kita lihat slide yang kedua ini di ayatnya, ya. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi kalau ditanya sebenarnya hal simpel, kita sebagai bagian dari keluarga kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai salah satu bentuk taburan perbuatan baik adalah ini. Tentu semua harus kita lakukan, tapi kalau kita sebagai istri, ini perintah yang perlu kita ingat, bahwa kita perlu tunduk, submit kepada suami kita. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Entah suami kita tidak lebih pandai dari kita, mungkin kita lebih pinter, ya. Kita bisa lihat misalnya di pemerintahan kita juga kan ada menteri misalnya yang wanita yang sangat hebat, ya, beberapa orang luar biasa, kita bersyukur untuk hal itu. Ya. Suaminya tidak seterkenal mereka mungkin. Tapi kalau dia kekristenan tetap diajar, tetap punya sikap ini, submit, tunduk. Respect, hormat. Ini tidak berarti kita jadi seperti apapun yang disuruh dilakukan. Tentu kalau suaminya nggak benar kan bisa hal yang jelek disuruh kan. Tapi ini sikap hati, saudara. Tunduk itu sikap hati. Menghargai bahwa suami itu adalah kepala. Dan itu harus diajarkan. Ya. Di pelayanan tempat saya dulu bertumbuh, ya. Sampai sekarang mereka tuh punya namanya PA Pasutri. Pemahaman Alkitab untuk pasangan suami istri. Kalau lihat sampai sekarang, orang-orang yang ikut di situ cukup terjaga dengan baik kehidupan mereka. Yang gak ada yang sempurna sih. Sesuatu yang terjadi di rumah tangga tuh tidak langsung tiba-tiba terjadi. Ada hal sepele yang diabaikan. Ada taburan yang harus dilakukan, tidak dilakukan. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang wah menggoncangkan. Tapi sebenarnya ada hal kecil yang harus dilakukan. Kalau istri, tunduklah, hormati, submit, respect suamimu. Sekalipun engkau mungkin kerja, punya posisi tinggi, punya gaji lebih gede, ya, tapi sikap respect itu tetap harus ada.
Ada hamba Tuhan namanya Maren Hickey, ya, udah tua ya. Dia itu lebih terkenal dari suaminya. Suaminya mungkin menggembalakan gereja ya, saya lupa. Tapi istrinya pelayanan keliling dunia, hebat sekali. Tapi saya dengar teman saya cerita, baca buku atau tahu mengenai dia. Kalau di rumah, dia bilang, my husband is the leader. Di pelayanan mungkin saya, tapi di rumah suami saya. Dia menundukkan diri. Dan kalau mau pelayanan dia minta suaminya doain. Itu hal sepele saudara. Kalau saudara belum tahu, mulai terapkan sebagai salah satu taburan perbuatan baik dan jadikan kebiasaan. Ya. Kalau buat suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tapi ada loh para pria yang saya dengar ya, ke istrinya main tangan, main kaki, aduh. Itu banji ya menurut saya sih. Masa wanita yang menjadi lawan? Ya, ribut. Itu sudah jauh melampaui, melanggar yang dikatakan di sini. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Karena wanita itu sensitif, tapi dia kuat. Makanya dikatakan dia penolong. Dia bisa menolong karena dia kuat. Saudara bisa nolong orang lain kalau saudara punya kemampuan. Tapi di sisi lain, wanita juga lemah. Makanya yang dicoba itu wanita. Kalau anak-anak, perintahnya apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Anak-anak harus diajar, saudara. Karena ada perintah hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu. Ini omongan orang, banyak orang yang mungkin gak terlalu kenal Tuhan, tapi mereka melihat anak-anak yang mengurus orang tuanya dengan baik, itu biasanya terlihat diberkati. Walaupun di pelayanan belum tentu aktif. Ya, jadi kalau saudara masih punya orang tua, jagailah dengan baik. Bapak-bapak bagaimana? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kok enggak buat ibu-ibu? Karena ibu-ibu biasanya kan sangat sayang sama anak-anak. 9 bulan di perut, saudara digendong. Seorang ibu tuh betul-betul memang melindungi. Tapi kalau bapak kan mungkin pagi berangkat kerja, anaknya mungkin masih tidur. Pulang ke rumah, anaknya sudah tidur. Jadi sentuhan kasih itu jarang lewat bapak. Tapi firman Tuhan mengajarkan jangan sakiti anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Kalau anak-anak masih kecil, Anda bisa ngomong terbuka banyak hal. Tapi ada saatnya waktu mereka tumbuh remaja, mereka akan bicara kalau mereka mau. Dan Anda nggak bisa paksa itu. Apalagi kalau sudah pernah luka dalam hati. Nah ini 4 hal ya yang perlu kita ingat, tapi sekarang saya mau jabarkan lebih detail lagi ya, karena ini sebenarnya tema bulan ini. Nanti pembicaranya berbeda, mungkin akan memandang dari sudut-sudut yang berbeda. Nah saya mulai slide yang berikutnya ya, Kejadian 2 ayat 18. Ini firman Tuhan. Ini idenya Tuhan. Dia bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ide untuk manusia itu berpasangan, berkeluarga, itu dari Tuhan. Tujuannya supaya ada penolong. Makanya kita perlu terus belajar, jangan hanya sibuk di pelayanan, kelihatannya wah, tapi dalam keluarga kita juga. Dan untuk itu juga saya belajar juga, ini khotbah buat saya juga saudara. Penolong, bukan penodong. Ya. Jadi, tahu penodong? Jatah preman gitu. Ada istilah jatah preman. Ya. Penolong. Kalau istri, Anda lah yang membuat suami Anda itu berhasil. Jangan anggap remeh saudara. Dukungan istri itu luar biasa. Pengaruhnya besar. Makanya dibilang penolong. Saudara bayangkan kalau suami yang bekerja, udah seharian, capek di rumah, pulang, apa yang diharapkan? Sambutan istrinya. Senyum, memberi kekuatan baru, karena penolong dia bilang. Bukan penodong. Simpel saudara ya kelihatannya, tapi ayat ini kalau digali, waduh, butuh beberapa sesi ya.
Dikatakan di ayat 24 dari pasal yang sama, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini kalau saya konseling pernikahan sering saya bagikan. Kalau sudah menikah nanti ingat baik-baik, keluargamu adalah kamu dengan istri kamu. Bukan lagi orang tua kamu. Kalau belum mampu tinggal di rumah orang tua, bayar kos. Supaya jadi satu keluarga. Tentu kalau ada masalah, orang tua boleh kasih masukan. Tapi keputusan bukan dari orang tua. Suami dengan istri menjadi satu. Ya. Ya tentunya kita banyak menghadapi situasi sehingga kita bertemu keadaan yang tidak ideal, saudara. Ya percayalah Tuhan selalu bisa menolong. Jangan frustasi. Saya pun ngeliat gini, aduh banyak hal yang saya belum capai gitu. Tapi saya bersyukur bersama Tuhan semua selalu bisa menjadi baik. Selalu. Asalkan kita punya dua hal. Mau mengasihi Tuhan, mau ikut rencananya. Dua itu membuat segala apapun Tuhan bisa buat menjadi kebaikan. Jadi gak ada yang terlambat istilahnya. Tahun-tahun yang hilang pun bisa dia pulihkan. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Slide berikutnya, ini menarik ya, Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini gambarnya tiga orang ya saudara ya, sedang berdoa. Tuhan janji dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tapi untuk doa sepakat, Tuhan bilang dua saja sepakat. Nggak perlu tiga, dua saja sepakat. Itu powerful sekali doanya, akan dikabulkan. Nah makanya saya pernah dengar hamba Tuhan khotbah, dia bilang, tidak ada alasan bagi suami istri yang belum punya anak atau tidak punya anak untuk tidak berdoa. Karena dua orang saja sepakat, hasilnya luar biasa. Ada anak, tapi dua orang saja sepakat, nah dalam hal ini suami dengan istri. Hasilnya akan sangat luar biasa. Coba lihat slide berikutnya saudara, ini ada gambar menarik. Ya. Saudara lihat, ini gambar yang kiri, satu keluarga dengan dua anak. Yang kanan, satu keluarga juga dengan dua anak. Menurut saudara bedanya apa kedua gambar ini? Apa bedanya kiri sama kanan? Ya? Kanan suami istri bergandengan, yang kiri nggak bergandengan? Hah? Dulu saya nggak tahu ini saudara. Ya, baru beberapa tahun saya ngerti itu. Oh iya ya. Kalau kami jalan, ya waktu anak-anak masih kecil, saya di sisi yang paling pinggir jalan. Jadi kalau mobil lewat itu saya yang paling kanan, ya. Yang bagian dalam itu istri, anak-anak baru istri. Jadi kita melindungi anak-anak kita gitu. Tapi ada satu buku yang ajarkan bahwa harusnya yang seperti ini. Tentu ini kita tangkap artinya ya. Kalau kita sedang jalan di pinggir jalan ya yang kita yang paling sisi yang dekat jalan lah. Tapi ini artinya antara suami dengan istri itu tidak dipisahkan dengan anak. Sesayang-sayangnya kita dengan anak, satu ketika mereka akan seperti kejadian 2 tadi. Seorang pria, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi nanti setelah anak gede menikah tinggal berdua lagi. Jadi sebenarnya jangan hanya waktu pacaran atau bulan madu, dekat gandengan tangan. Harusnya terus itu. Sementara anak-anak bertumbuh dewasa. Jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ayah dengan ibu. Dan anak-anak cerdik loh, dia tahu. Jadi sesayang-sayang saudara dengan anak, jangan sampai ini. Nah ini gak cukup waktunya, ini sesi khusus sebenarnya. Ya kalau konseling pernikahan kadang-kadang
sampaikan ya beberapa orang mungkin. Jangan sampai taruh anak di tengah sini, ya, di tempat tidur bahkan saudara. Orang-orang barat yang ngerti itu, mereka punya kamar sendiri buat anak dari kecil. Jadi orang tua tidak diganggu dengan anak-anak. Nah ini konsep ini beda dengan saya yang dulu saya ngerti. Saya pikir setelah itu ya fokus kepada anak. Ternyata enggak saudara. Tentu kita perhatikan anak-anak kita. Tapi fokus tetap suami istri. Kekuatannya di situ. Apalagi kalau saudara mau menikmati kebersamaan. Ya, jalan-jalan atau apa. Ada masa-masanya hanya berdua. Tidak dengan anak. Nah saudara cek. Saudara lebih dekat sama anak-anak atau dengan pasangan saudara? Dengan suami atau istri saudara. Jangan berpikir udah tua, udah enggak saudara. Ada satu pendeta hamba Tuhan di Amerika. Dia mengajar di sekolah Alkitab yang sangat besar, berkembang seluruh dunia. Nah ini pendeta pernah menggembalakan satu gereja. Dan dia cerita bagaimana dia mengkonseling orang. Kemudian diajarkan gitu ya, bagaimana mengkonseling, lalu pria dengan pria, ya, wanita dengan wanita. Cuma kadang-kadang harus hati-hati juga, karena pria dengan pria juga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi harus hati-hatilah. Nah jadi dia cerita ketika dia mengkonseling seorang wanita, wanitanya senang banget sama dia. Jadi dia bilang, saya ngeri, saya lari. Akibatnya memang wanita itu keluar dari jemaat karena merasa tidak diperhatikan. Tapi tahu setelah dia lari, apa yang dia buat? Sampai di rumah, honey please hug me. Sayang tolong peluk saya gitu. Itu kebutuhan saudara. Apakah hamba Tuhan itu sudah punya cucu, pelayanannya gede. Tapi ternyata itu hal yang perlu. Jangan sampai, apa istilahnya ya, memberi celah kepada iblis untuk bisa masuk. Slide berikutnya ya. Ini sebenarnya ayat sentral dari ada satu buku yang bahas tentang suami dengan istri. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari satu angket disebarkan, ternyata kebutuhan seorang wanita atau istri itu adalah dikasihi. Tinggal bahasa kasihnya itu apa. Tapi kebutuhan suami itu dihormati. Respect. Lebih suka dihormati. Dan kalau dia nggak dapatkan itu di rumah dari istrinya, sangat mungkin dia dapatkan di luar dari banyak orang yang mengaguminya. Sadar atau tidak sadar. Saudara, itu jerat sebenarnya ya kalau tidak hati-hati. Ya. Slide berikutnya. Ini ya. Ayat ini 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah ya, lebih lemah tapi penolong. Dia lebih lemah tapi dia kuat karena dia bisa menolong. Pesan buat suami, hidup bijaksana. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Kalau doa suami terhalang, berkat terhalang, berkat buat keluarga terhalang, berkat buat istri terhalang juga. Jadi memang tidak bisa dilemparkan hanya buat suami gitu. Bagaimana istri juga bersikap. Saya ketemu beberapa pasangan yang kadang-kadang waktu saya bilang, aduh kamu bersyukurlah suamiku tuh baik banget, udah luar biasa kok masih gak puas terus. Ada banyak hal yang saya pikir harusnya orang lain tuh nggak ada, di keluarga ini nih ada ini. Tapi kok susah ngucap syukur gitu. Dan saya ketemu beberapa pasangan yang mereka sudah sendiri. Hanya tinggal kenangan. Harusnya ketika masih masa ada bersama-sama itu, nikmati itu. Bangun keintiman itu saudara. Dan kalau itu terjadi, kehidupan doa itu tidak terhalang. Ini di Kidung 2 ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, yang merusak kebun anggur itu rubah kecil, hal-hal kecil yang tidak diperhatikan. Ya,
Kebun anggur, anggur itu melambangkan sukacita. Sering kan kalau kita beri selamat orang pernikahan, wedding anniversary, selamat ya anggur manis terus sukacita dalam pernikahan. Nah, yang merusak kebun anggur itu adalah rubah-rubah kecil, hal-hal sepele. Kalau suami saudara pulang kerja misalnya, ya, siapa yang sediain makanan? Apakah saudara atau pembantu saudara yang buatin minum? Ya, satu ketika saya sharing di satu tempat saudara ya, ketawa mereka semua ya. Saya cerita apa adanya, maksudnya bilang gini, ya karena saya lihat dulu bapak saya saudara, bapak saya tuh kalau udah di meja makan, ibu saya masih di dapur, dia suka bilang, kasih tahu mami ya, itu kursi menari-nari gitunya. Ya, maksudnya kosong nggak didudukin gitu kan, kenapa mau di dapur terus? Kalau ibu saya teriak dari dapur, ya sebentar ini masih goreng gini katanya. Padahal yang dibutuhkan bapak saya itu duduk di situ, temani. Nah itu banyak orang nggak sadar. Lalu saya cerita kayak gini. Jadi kalau Anda sudah siapkan makanan buat suami, jangan Anda tinggal. Anda sibuk dengan WA Anda. Itu jadi suami seperti, adanya letuk, sopir pak. Iya, gitu. Hal sepele saudara. Saya punya teman, ya, pernah cerita udah lama sekali. Kalau suami gue belum pulang kantor, gue yang nungguin. Nggak boleh pembantu yang buka pintu rumah. Mesti gue yang buka. Hebat loh. Jadi ini hal sepele kelihatannya. Rubah-rubah kecil. Ya. Nah ada 3 kalimat penting yang simple, yang sederhana, yang perlu kita ingat ya. Yang pertama thank you. Belajar untuk mengucapkan terima kasih. Kepada istri saudara, terima kasih ya udah masak enak sekali ya, kasih kecupan ya. Gak ada yang terlalu tua saudara. Ada buku yang saya lihat ya, saya belum baca sih tapi judulnya tuh ada. Saya gak beli juga. We still kiss. Kami masih tetap berciuman. Itu ternyata kalau orang barat tuh, makanya saya bersyukur beberapa pasangan ini kalau panggil kan suka beda namanya ya. Ada yang panggil Han ya, ada yang panggil Dir. Dulu ada pendeta Awan Datu, dia cerita, jangan hanya waktu baru merit. Ya sayang, ya. Apa kabar sayang? Begitu sudah lama, diganti. Di situ sudah makan belum? Kalau di situ belum makan, di sini akan siapin. Nanti kalau di situ sudah lapar, kasih tahu, di sini siapin makanan. Nanti di situ apa di sini kita sama-sama makan. Pernah belajar terima kasih ya kepada suami, terima kasih udah bantuin. Itu ucapan itu pengaruhnya besar. Juga kepada orang-orang yang menolong saudara di pelayanan, di pekerjaan, sopir saudara, makasih ya gitu. Selalu ada alasan untuk kita berterima kasih pada siapapun. Kita bisa jadikan itu habit. Yang kedua, really sorry, maafkan saya. Kalau salah, minta maaf. Aduh, saudara, ya. Saya belajar ternyata kalau kita nggak minta maaf ya, itu ada benteng yang kita bangun. Itu kesombongan. Dan kita nggak sadar itu. Nah, kadang-kadang ya butuh waktu untuk kita minta maaf ya. Mungkin ada sesuatu yang kita belum clear. Tapi pastilah, kadang-kadang dari cara kita ngomong mungkin menyinggung orang lain, minta maaf. Itu membuat hati kita jadi lembut, saudara. Bisa nangkap suara Tuhan. Yang ketiga, komplimen, pujian. Belajarlah memuji senantiasa. Ya. Karena orang tuh senang dipuji, saudara. Bagus ya pakaian kamu, cocok ya warnanya. Ya, belajar memuji. Slide terakhir, nah ini sebagai kepala keluarga, ini perkataan dari Yosua. As for me and my household, we will serve the Lord. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan kita yang buat. Kalaupun baru ada 1-2 orang, yang lain belum bisa, mulai. Keputusan itu ada pada kepala keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini gak jadi semalam. Saudara harus setia lakukan. Saya kemarin hadir di satu kebaktian ibadah. Itu yang ngajar tentang kesembuhan ilahi. Dan dia cerita ketika anaknya sakit.
Ya, ketika dia dapat iman, dia berdoa, dia percaya, dia tengking penyakit itu, dia klaim kesembuhan, nggak ada kelihatan apa-apa. Butuh waktu sampai anaknya itu pulih betul-betul. Dan sekarang sudah menikah, sudah punya anak umur 3 tahun dan sehat-sehat. Tapi waktu dia doakan, dia tengking, belum kelihatan apa-apa. Ini pelajaran penting, saudara. Bagaimana kita percaya pada janji Tuhan bukan pada mata, otak, pikiran kita. Tapi belajar pada firman Tuhan yang kita pegang.